Pagi anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Baik, Pak. Sudah siap belajar? Siap, Pak. Jadi hari ini ya kita akan belajar tentang makna gotong royong di lingkungan masyarakat. Ya. Di lingkungan masyarakat. Ya. Jadi ada 3 komponen gotong royong itu di masyarakat, di sekolah, di keluarga. Jadi gotong royong dalam lingkup yang terkecil adalah keluarga. Habis itu sekolah, habis itu masyarakat. Nah, inilah yang perlu kita pelajari, yang perlu kita simak. Bagaimana makna gotong royong? Ya. Di mana anak-anak pernah melihat program gotong royong? Di mana? Pernah nggak kalian melihat fakta nyata atau suatu pekerjaan yang gotong royong? Pernah. Ya, bagus. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ya, baiklah kita berdoa dulu, coba. Pak Giro, bikin doanya, ya, bikin doanya apa ini? Ya, doa yang baik, ya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai berdiri. Di sini ya, Bapak akan mengulas tentang makna gotong royong. Sekali lagi Bapak katakan, gotong royong adalah 3 bentuk. Bisa dilakukan di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ada 3, ini perlu kalian ketahui ya. Jadi makna gotong royong itu perlu diterapkan. Kenapa? Ya, sesuai dengan pengamalan Pancasila yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila itu, sila ketiga bunyinya apa? Ayo. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kenapa Indonesia itu harus bersatu? Ayo. Contoh yang kecil, kenapa kita di suatu sekolah harus bersatu? Kenapa? Pertama, supaya tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Karena negara Indonesia adalah suatu negara yang unik, negara yang banyak suku, bahasa, dan agama. Ya. Inilah materi pokok kita pada hari ini tentang makna gotong royong. Ya. Nah, perlu kalian ketahui ya. Anak-anak ketahui semua, gotong royong itu sangat penting di dalam hidup, baik itu dalam keluarga, dalam masyarakat, ya, dalam lingkungan sekolah. Nah, apalagi dalam lingkungan sekolah, kita itu banyak, ya. Contoh di SD kita ini ada berapa agama? Ayo. Ada Islam, Kristen, Katolik. Apakah kita sudah bersatu? Sudah, bagus. Dengan kita bersatu sesuai dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, maka kita tidak ada membedakan satu dengan yang lain. Nah, itu yang perlu kalian ketahui ya. Makna Pancasila banyak contoh-contoh yang di media ini yang perlu kalian ketahui. Nah, apa sih makna gotong royong yang sebenarnya? Apa ayo makna gotong royong yang sebenarnya? Pertama, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Tidak
tidak bisa kerja sendiri, maka manusia dikatakan makhluk sosial. Makhluk sosial maksudnya kita memerlukan orang lain. Ya. Banyak contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Coba kamu ngutip sampah di depan halaman sekolah. Kalau sendiri, mampu tidak kamu keliling sekolah? Kamu suruh ngangkat meja, khususnya meja guru. Kan lumayan berat ini. Kalau satu orang, mampu tidak kamu pikul? Itulah makna manusia dikatakan makhluk sosial, selalu memerlukan dan membutuhkan orang lain. Ya. Nah, inilah makna dari gotong royong. Ya. Ini perlu kan kalian pahami. Apa sih gotong royong? Kami dah gotong royong, Pak. Makna gotong royong kamu tidak tahu. Nah, itu sangat sayangkan. Maka hari ini Bapak akan jelaskan makna dari gotong royong yang diterapkan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang makna gotong royong yang di dalam keluarga, di dalam lingkungan sekolah, di dalam lingkungan masyarakat. Itu nanti ya. Bapak akan memberikan gambaran dulu apa itu makna gotong royong. Ya. Adapun hal-hal yang perlu kalian ketahui kalau di lingkungan sekolah, ya, banyak contoh gotong royong yang pernah kalian lakukan. Terkadang kamu tidak memahami apa itu gotong royong. Maka dari itu kita harus tahu. Sekarang hari ini akan Bapak berikan pengertian apa sih makna gotong royong sebenarnya. Ya, banyak orang tidak tahu, ya, khususnya kalian. Apa sih makna gotong royong itu? Apa tujuannya? Apa manfaatnya? Nah, salah satu contoh manfaat dari gotong royong untuk meringankan suatu pekerjaan, ya, yang sulit menjadi mudah, ya, yang berat menjadi ringan. Itulah salah satu contoh gotong royong. Ya, nanti akan Bapak perjelas lebih lanjut, ya, makna dari gotong royong tersebut. Maka dari itu perlu kamu pahami apa sih gotong royong. Nah, Bapak berikan contoh. Kalau di sekolah nih, bentuk gotong royong nampak apa? Ayo. Bentuk gotong royong yang nampak kalau di lingkungan sekolahnya apa? Garis besarnya, ayo. Apa? Iya, mengumpulkan sampah, bersihkan kelas. Maka dibuatlah oleh setiap wali kelas jadwal pikir supaya pekerjaan menjadi ringan, menjadi mudah, lingkungan menjadi bersih. Nah, itulah makna dari gotong royong tersebut, salah satunya di lingkungan sekolah. Banyak hal yang bisa kita terapkan, yang bisa kita lakukan, ya, berbagai macam bentuk gotong royong. Seperti gambar yang ada di papan tulis. Ya. Banyak sekali contoh-contoh dari gotong royong yang bisa kita lakukan. Coba kalau di dalam lingkungan keluarga, apa yang pernah kamu lakukan bentuk gotong royongnya? Ayo, nggak usah takut. Ayo, kamu apa? Iya, membersihkan perkarangan rumah, membantu orang tua, ya kan? Itu salah satu bentuk, ya, gotong royong di dalam lingkungan keluarga. Nggak mungkin lah rumah kita sendiri kita nyuruh orang lain. Bisa pun nyuruh orang lain, itu udah lain bicaranya, ya kan? Nah, bagaimana rumah kita itu bisa bersih, rumah kita itu bisa rapi. Nah, ya, maka kita terapkan makna dari gotong royong tersebut. Nah, banyak hal yang kita bisa bantu orang tua, mencuci piring, menyapu lantai, merapikan pakaian, bersihkan kamar. Banyak kan? Pernah nggak kalian melakukan hal seperti itu di rumah? Ya, itu ya yang perlu kita pahami. Nah, sekarang akan Bapak berikan materinya, ya,
tentang makna gotong royong yang sesungguhnya. Perlu Bapak ulas lagi. Makna gotong royong ada 3. Tujuan gotong royong itu yang sering kita lakukan di lingkungan keluarga itu makna gotong royong yang terkecil. Ruang lingkup yang terkecil adalah di dalam keluarga. Kita saling membantu. Sekarang Bapak tanya, pernah enggak kamu minta bantuan adik, kakak, abang, atau orang tua sendiri di dalam rumah tangga kamu? Apa salah satunya? Ayo. Berikan contoh salah satu kamu wujud gotong royong di rumah tangga kamu, rumah tangga kalian. Ayo. Apa salah satu bentuknya? Karena manusia sebagai makhluk sosial selalu memerlukan dan membutuhkan orang lain tadi. Apa contoh yang sering kalian lakukan di rumah sendiri? Ayo. Contoh kecil saja. Contoh yang kecil saja. Ayo. Pernah enggak kamu minta bantuan di dalam rumah? Di rumah tangga? Pernah enggak? Ayo. Apa contohnya? Dek, ambilkan saya minumnya. Ambilkan saya cawan. Itu salah satu bentuk kita tidak bisa sendiri. Kita perlu persatuan di dalam rumah tangga. Maka di dalam nilai-nilai Pancasila itu ada 3. Apa bunyinya tadi? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Makna dari persatuan tersebut adalah luas. Baik itu di dalam keluarga, di dalam lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Di samping itu, di lingkungan sekolah, gotong royong yang pernah kita lakukan adalah membersihkan halaman sekolah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau kita memahami makna tersebut, berarti nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila pada sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia tadi sudah kita wujudkan, sudah kita tanamkan. Maka nilai-nilai persatuan itu harus kita tanamkan di dalam jiwa kita sebagai bangsa Indonesia ya. Kita menanamkan nilai-nilai persatuan dengan perbedaan baik itu suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Maka di dalam Pancasila tercantum tulisan yang di dalam cengkraman kaki burung Garuda itu. Apa tulisannya? Ayo. Nah, Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya apa? Iya, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Jadi dari Sabang sampai Merauke tidak ada perbedaan. Ya, walaupun kita berbeda suku, berbeda ras, kulit, agama, tetapi kita adalah Indonesia. Nah, coba biar semangat diri semua loh, kita nyanyi. Ya. Nyanyi Garuda Pancasila. Hafal semua? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi
gotong royong di lingkungan sekolah. Ya. Salah satu contoh, kita sering melakukan ekstrakurikuler. Ya. Kerja bakti. Apa tujuannya? Supaya lingkungan bersih. Itulah gotong royong yang pernah kita lakukan di sekolah. Di samping itu juga kita pernah tiket. Pernah enggak kamu baca jadwal tiketnya? Dari sekian anak, dari sekian siswa dibagi beberapa kelompok. Nah, 5 orang. Nah, kamu tiketnya hari ini, kamu besok, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, ini adalah cara yang diterapkan di sekolah, bentuk gotong royong. Kenapa Bapak Ibu guru sering mengajak, diajak? Kok enggak dari satu kampung, yang satu kelompok? Enggak. Dengan kita menerapkan nilai persatuan yang ada di dalam Pancasila tadi, sila yang ketiga. Nah, itu yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami, ya. Jangan sampai kita tidak tahu apa sih makna nilai persatuan. Apa yang harus kita lakukan sesuai dengan makna gotong royong di sekolah. Nah, maka dari Sabang sampai Merauke itu berjajar pulau-pulau. Dengan ribuan pulau, ribuan suku, bahasa, bahkan agama, kita adalah sama-sama Indonesia. Maka kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Ya. Negara kita adalah negara yang paling unik di mata dunia. Negara yang paling unik. Ya. Maka dari itu orang-orang turis itu sering berkunjung ke Indonesia, mencari pemandangan yang indah. Salah satu tempat yang paling sering dikunjungi oleh turis itu daerah mana? Ya, Bali, ya. Itu cukup terkenal. Memang yang lainnya terkenal, tapi yang sangat-sangat terkenal adalah Pulau Dewata Bali. Ya. Nah, itu kita sering lihat di sebelah televisi, di surat kabar. Nah, bahkan kalau yang buka HP, tidak bisa menggunakan HP, bisa buka YouTube, lihat keadaan Pulau Dewata Bali. Seperti apa? Nah, di situ dengan perpaduan berbagai suku, bahkan berbagai negara, ya, agama, ras dan lain sebagainya, ribuan orang, bahkan jutaan orang. Nah, di situ namanya suatu tempat keramaian, tempat yang wisata seperti itu, ya. Nah, sebagai orang Indonesia juga kita merasa bangga. Nah, merasa bangga bahwa di Indonesia, tempat suatu negara saya, ada tempat yang paling indah, ada tempat yang paling unik dikunjungi oleh beberapa negara. Nah, kembali ke materi tentang makna gotong royong yang ada di lingkungan sekolah, banyak yang pernah kita lakukan. Ya, banyak. Di samping kita pernah buat taman, nah, membuat taman sekolah, ya, tapi semua itu gimana ya? Kurang terawat. Kurang terawat. Kenapa? Ada yang perbaiki, ada yang rusak. Seharusnya barang yang ada kita rawat. Kita rawat dengan cara bergotong royong. Nah, supaya barang itu bisa bagus. Salah satu contoh ruangan kelas. Bagaimana ruangan kelas kita bisa bagus, bisa rapi. Nah, kalau kita sendiri tidak berbuat, tidak mungkin. Coba kalian rapikan kelas kami, kan tidak mungkin. Sama dengan di dalam keluarga tadi. Kan tidak mungkin orang tetangga kita yang bersihkan rumah kita.
Nggak mungkin kampung sebelah yang merapikan rumah kita. Nah, jadi kita sendirilah yang berbuat. Bagaimana cara kita merenovasi rumah sendiri, merapikan rumah sendiri. Nah, juga di lingkungan masyarakat. Salah satu contoh di masyarakat adalah memperbaiki jalan, ya. Memperbaiki selokan supaya sungai itu tidak tersumbat. Maka daerah kita sekarang dengan gampang terjadinya apa sekarang ini? Hujan 1-2 jam, sungai dah meluap, terjadilah banjir. Nah sekarang di halaman bola sudah kayak sungai. Nah, itu kurangnya partisipasi masyarakat. Maka di Indonesia diterapkan merupakan suatu tradisi gotong royong itu. Ya. Harus kita terapkan, harus kita tanamkan. Maka materi pembelajaran hari ini adalah tradisi gotong royong di Indonesia. Bukan cuma di Muka, bukan cuma di SDN 04 Muka. Seharusnya se-Indonesia harus mengambil bagian untuk mengantisipasi terjadinya banjir. Ya, mengantisipasi terjadinya banjir. Maka dalam hal ini perlu kita terapkan, perlu kita pelajari apa sih makna gotong royong. Maka Bapak akan menyampaikan, akan memberikan makna dan inti gotong royong yang sesungguhnya, ya, supaya kamu tidak bingung ketika tanya orang tua, apa pelajaran kalian terima di sekolah? Gotong royong mah apa? Apa yang disampaikan Bapak Ibu guru di sekolah tadi? Apa sih? Apa tujuan gotong royong? Lupa saya apa? Sekali lagi, tradisi gotong royong yang diterapkan di Indonesia ada 3 yang kita pelajari pada hari ini, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat banyak gotong royong yang pernah dilakukan. Pertama, memperbaiki jalan yang rusak. Ketika ada pesta, perlu nggak bantuan orang lain kalau ada pesta di rumah? Itu adalah salah satu contoh makna gotong royong. Makna gotong royong di lingkungan masyarakat. Nah, ketika orang membangun rumah, perlu orang lain tak? Paling tidak menancapkan tiang pertama. Walaupun tidak satu kampung, paling tidak sekeluarga, ya kan? Saudara dipanggil, ayo kita ramai-ramai, saya mau bangun rumah baru. Saya minta kalian menyempatkan diri untuk bantu saya hari ini. Nah, itu adalah tradisi atau cara yang diterapkan di Indonesia. Sekali lagi Bapak katakan, bentuk gotong royong yang di lingkungan terkecil adalah keluarga, ya. Habis itu di sekolah, yang sangat luas adalah di lingkungan masyarakat. Maka dari itu nilai-nilai yang terkandung salah satunya di dalam Pancasila sila ketiga itu perlu kita terapkan. Persatuan Indonesia. Kenapa kita harus menerapkan itu? Supaya wujud dan makna gotong royong menjadi tradisi di Indonesia ini tertanam pada jiwa semua orang. Memperbaiki jembatan roboh, motor nggak bisa lewat, apalagi mobil. Nah, ayo kita gotong royong, ayo kita kerjasama perbaiki. Tanpa ada yang merasa peduli, tidak mungkin barang itu bisa baik, bisa benar, bisa dilewati. Karena jalan merupakan infrastruktur masyarakat. Banyak pun hasil pertanian masyarakat, kalau jalan tidak bisa dilalui gimana? Bisa membuat hasil?
Tidak bisa. Orang mau bawa hasil panennya, hasil kebunnya ke kota, mau dijual ke kota. Kalau jalannya putus, apa bisa lewat? Tidak bisa. Maka dengan adanya jalan-jalan yang rusak, perlu kerjasama, perlu bentuk gotong royong. Maka makna gotong royong di masyarakat itu sangat diperlukan. Kepedulian satu dengan yang lain itu harus ada. Nah, itu ya. Nah, maka dari itu biar enggak itu akan Bapak berikan nanti ada tugas ya, ada tugas yang perlu anak-anak perhatikan ya. Nanti ya. Di sini ada tugas. Kamu akan belajar memahami apa makna gotong royong, apa tujuan gotong royong di dalam 3 aspek tersebut tadi, yaitu di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Maka dari itu perlu anak-anak ketahui, perlu kalian pelajari, makna gotong royong itu sangat penting. Karena manusia dikatakan makhluk sosial tadi, tidak bisa sendiri. Di ruang lingkup yang terkecil saja, kita sering memerlukan bantuan. Adik, kakak, bahkan orang tua. Ya. Dengan beraninya, "Ma, ambilkan saya piring. Ma, ambilkan saya gelas." Seharusnya kamu tidak bisa melontarkan kata-kata seperti itu kepada orang tua. Nah, maka ketika orang tua memerintahkan kamu juga, kamu harus siap. Bagaimana cara kamu menerapkan gotong royong di dalam lingkungan keluarga? Nah, itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Banyak contoh-contoh penerapan gotong royong di lingkungan masyarakat ya, banyak. Tergantung kita bisa berperan di situ atau tidaknya. Maka kalau kita sadar sebagai anak sekolah, teraplah nilai-nilai yang ada terkandung di dalam Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maka dari itu ya perlu kita pelajari, perlu kita pahami, perlu kita tanamkan. Nah, jangan sampai kita tidak tahu apa makna dari gotong royong. Apa gotong royong yang paling mudah kita lakukan? Mengapa manusia perlu melakukan gotong royong? Nah, sekarang Bapak tanya lagi, kenapa kita perlu gotong royong? Ayo, masih ada yang ingat? Kan dari awal Bapak kasih tahu. Kenapa kita perlu gotong royong? Andre? Pekerjaan dalam menjadi binatang. Iya, betul. Tepuk tangan dulu, semangat. Itulah salah satu contoh bentuk gotong royong. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Maka kita harus tahu kenapa orang perlu gotong royong. Pekerjaan berat menjadi ringan. Yang sulit menjadi mudah. Kalau kamu bisa hidup sendiri, mungkin kita tak bersatu seperti ini. Ya. Mungkin satunya di ujung dunia sana, satu di ujung dunia sana. Iya enggak? Ya. Karena enggak perlu gotong royong tadi. Bukan makhluk sosial. Maka dari itu manusia dikatakan makhluk sosial karena saling memerlukan pertolongan, bantuan. Ya. Itu perlu kita pahami. Ya. Jangan sampai kita tidak tahu. Nah, kenapa sih manusia perlu gotong royong? Bingung. Nah, maka hari ini perlu kita pelajari dengan baik, kita pelajari dengan benar makna dari gotong royong tersebut. Nah, tujuannya apa?
Apa tujuan kita gotong royong? Mempermudah suatu pekerjaan, ya kan? Nah, itulah yang dikatakan kawan kita tadi, kerja yang berat menjadi ringan. Itu salah satu contoh dan bentuk yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita pergi ke sekolah, kita kan punya ruang lingkup keluarga. Seringkali kita memerlukan bantuan orang tua, baik itu dari adik, kakak, dan orang tua kita sendiri. Pekerjaan yang ringan, yang mudah kita lakukan pun kita selalu memerlukan orang lain. Itulah wujud persatuan tadi, makna dari gotong royong tadi. Karena manusia sebagai manusia selalu memerlukan satu dengan yang lain. Nah, juga di dalam nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu juga kita ada menerapkan nilai persatuan. Tidak membedakan ini, tidak ada perbedaan. Karena di hadapan Tuhan atau yang Maha Kuasa, manusia itu sama, tidak ada bedanya. Oh, kamu yang miskin, karena kami orang kaya sini. Berarti kamu belum menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kalau kamu berpikirnya demikian. Sementara nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu tadi mengatakan persatuan Indonesia. Berarti persatuan itu bukan cuma di satu tempat. Baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Kita ini keluarga besar, SD kita ini keluarga besar, terdiri dari 3 agama. Jarang-jarang itu, ya. Ada satu sekolah yang cuma satu agama. Paling banyak 2. Kalau kita ada merupakan suatu sekolah yang besar, keluarga yang besar. Nah, kita cukup bangga. Kita bisa bersatu, ya. Bisa menjalin persahabatan dengan baik, saling menghargai, menghormati. Nah, itulah salah satu keunikan Indonesia. Karena kita sudah menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, kembali ke materi tadi. Di dalam masyarakat banyak sekali contoh-contoh yang mewujudkan nilai gotong royong. Ya, banyak. Dalam acara nikah, ya, selamatan, itu selalu memerlukan orang lain. Karena kita sebagai makhluk sosial tidak bisa bekerja sendiri. Sekuat apapun tenaga kamu tetap memerlukan orang lain. Nah, tetap memerlukan orang lain. Nah, maka dari itu kita harus berusaha. Bagaimana cara kamu bisa menerapkan hal tersebut? Ya. Makna dari gotong royong baik di dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Maka di dalam lingkungan sekolah juga kamu tidak bisa membedakan. Saya tidak mau kawan dengan si A, saya tidak mau duduk dengan si B. Apakah kamu sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut? Kalau kamu berpikirnya demikian, sudah belum? Belum. Sementara nilai yang terkandung dalam Pancasila yang ketiga adalah persatuan. Nah, dengan menerapkan nilai persatuan tersebut, kamu tidak boleh membedakan satu dengan yang lain. Nah, maka dari itu penerapan gotong royong, makna gotong royong akan tertanam di jiwa kalian masing-masing. Nah, maka dari itu, ya, kita harus memahami, harus mengerti apa makna dan tujuan gotong royong tersebut. Nah, ya, kita harus memahami apa makna gotong royong tersebut, ya.
Nah, itu perlu dipelajari ya. Nah, jadi kita harus bisa apa sih makna gotong royong, tujuannya, ya. Jika kita tidak melakukan gotong royong, apa yang kita alami? Nah, Nah, perlu kamu pelajari ya. Nah, pelajari sama-sama ya. Apa tujuan gotong royong? Jika kita tidak melakukan, karena banyak bentuk gotong royong yang ada di lingkungan sekolah kita yang sering kita lakukan, sering kita terapkan. Nah, salah satu tadi adalah membersihkan lingkungan sekolah dengan ruangan pelajar atau ruangan kelas. Maka dari itu penerapan gotong royong harus benar-benar kita terapkan, harus benar-benar kita pahami tujuan dan makna dari gotong royong. Nah, salah satu contoh tadi, pekerjaan yang berat menjadi ringan, ya. Maka dari itu perlu kita pelajari, ya, perlu kita pahami. Nah, sekarang coba kamu kerjakan tugas-tugas itu. Kamu baca makna dari gotong royong tersebut, ya. Saya ulas kembali lagi di lingkungan keluarga. Apa yang pernah kalian terapkan makna gotong royong? Ayo, kalau di lingkungan keluarga, ayo, apa yang pernah kamu lakukan kalau di ruangan lingkup keluarga? Ya, banyak ya yang pernah kamu lakukan. Cuma kita harus memahami apa sih gotong royong dalam keluarga. Membantu orang tua, nah, mencuci piring. Nah, kalau di lingkungan sekolah, bentuk gotong royong yang paling mudah yaitu membuat taman, menanam bunga di taman sekolah. Nah, kita sama merawatnya, ambil atau bawa bermacam-macam jenis bunga dari rumah. Mau bentuk bunga apa saja bisa kita pelihara, bisa kita tanam. Nah, nanti bunga itu harus kita siram, harus kita rawat. Nah, siapa yang merawat itu? Kan bisa gantian per kelas. Nah, nanti kelas 5A hari Senin merawat taman. Kelas 5B hari Selasa dan seterusnya. Dengan seperti itu, bentuk dan makna gotong royong bisa kita tanamkan di suatu sekolah tanpa kita membebankan atau memberatkan yang lain. Biar pekerjaan, di mana tujuan tadi? Tujuan dari gotong royong untuk meringankan pekerjaan. Nah, pekerjaan yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah. Maka dari itu perlu kita terapkan baik-baik, perlu kita tanamkan baik-baik. Nah, kalau di masyarakat itu sudah sangat-sangat jelas. Banyak makna gotong royong yang pernah dilakukan, yang pernah kita lihat.
ya, yang pernah kita lihat ya bentuk gotong royongnya. Nah, jadi Bapak harapkan semoga kalian semua paham apa makna dari gotong royong tersebut, ya, supaya tidak ada yang bingung, Pak, apa Pak manfaat gotong royong? Apa tujuannya Pak? Nah, sekarang akan Bapak jelaskan supaya kita semua ngerti, kita semua paham. Nah, gotong royong adalah untuk membuat pekerjaan menjadi ringan. Itulah kata kuncinya. Ya. Di mana sebagai makhluk sosial kita membutuhkan orang lain, selalu membutuhkan orang lain. Nah, maka di situ ada 3 komponen tadi, di dalam keluarga, ya, di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Nah, di ruang lingkup yang terkecil, yaitu keluarga, kita saling memerlukan satu dengan yang lainnya, baik itu dengan adik atau kakak, dengan orang tua kita sendiri. Nah, terlebih di lingkungan sekolah, dengan kita sebagai keluarga besar. Tidak mungkin kalau satu orang bisa membersihkan halaman sekolah seluas ini. Apalagi dia mengutuk sampah piket kelas. Maka setiap kelas dibuatlah jadwal piket supaya meringankan suatu pekerjaan. Nah, supaya tidak ada yang menjadi beban. Nah, maka makna gotong royong itu perlu kita pelajari, kita terapkan supaya kita tidak bingung. Nah, kalau saya sendiri, Pak, berat Pak, dekat meja ini. Nah, maka dari itu, lakukanlah cara gotong royong supaya pekerjaan berat menjadi ringan. Nah, yang sulit menjadi mudah. Biar tidak ada yang bingung, tidak ada yang terasa capek, dibebankan. Maka dari itu penerapan nilai-nilai Pancasila perlu, ya, dengan cara menerapkan nilai sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, masih semangat? Masih. Ya. Jadi perlu dipelajari, ya, perlu diterapkan. Jangan sampai ke depannya ketika kalian tamat SD, kalian bingung. Apa sih makna tujuan gotong royong? Apa fungsinya? Tentu barang ini ada sebab akibat. Kalau kita tidak mau gotong royong, pekerjaan menjadi berat. Kalau kita gotong royong, pekerjaan menjadi ringan. Nah, itu. Maka dari itu perlu ditanamkan jiwa-jiwa gotong royong. Kita perlu sadari, ya, sebagai makhluk sosial selalu memerlukan orang lain. Tidak bisa manusia itu hidup sendiri. Maka perlu terbentuk suatu lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan yang terkecil tadi adalah keluarga. Di dalam keluarga selalu memerlukan orang lain juga. Ketika di dalam suatu keluarga ada yang tidak sehat, ya, ada yang tidak sehat. Nah, coba kau panggil paman kamu, bapak kurang sehat, tidak mampu bawa motor, bapak mau berobat. Berarti kita memerlukan orang lain. Nah, seperti itu. Maka dari itu tadi manusia sebagai makhluk sosial selalu memerlukan. Tidak bisa manusia itu hidup sendiri. Ya, tidak bisa. Seperti juga di sekolah, di lingkungan sekolah. Adakah seorang wali kelas atau seorang guru nyuruh anak didik piketnya satu-satu orang satu hari? Tidak ada, kan? Tidak ada.
Karena makna dan tujuan gotong royong tadi meringankan suatu pekerjaan, mempermudah suatu pekerjaan, biar tidak ada mengalami kesulitan atau yang dibebani. Ya. Kan kasihan kalau satu orang satu hari tiket, satu orang suruh ke meja, kan berat. Maka makna dan tujuan dari gotong royong tadi meringankan suatu pekerjaan. Ya, ini perlu kita tanamkan benar-benar. Nah, di dalam gotong royong itu tadi juga banyak hal yang bisa kita pelajari, ya, bisa kita terapkan di dalam hidup kita sampai kita tua, ya, sampai kita berumah tangga kalau seusia kalian. Sampai kamu ke perguruan tinggi, makna gotong royong tidak akan berubah. Intinya meringankan suatu pekerjaan. Ya. Bisa kamu tanamkan dari sekarang. Apa tujuan gotong royong tersebut? Ya. Pekerjaan sulit menjadi mudah, yang berat menjadi ringan. Dengan hal gotong royong ini juga kita menerapkan nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yaitu sila yang ketiga tadi. Nah, Persatuan Indonesia. Nah, maka dari itu di dalam Pancasila juga tidak cukup kita cuma mengamalkan atau menerapkan sila yang ketiga. Sekarang Bapak tanya, apa bunyi sila yang pertama? Ayo. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dengan lambang apa? Ayo. Bagus. Sekarang Bapak tanya, Takiro, apa bunyi sila yang kedua di dalam Pancasila? Iya, kemanusiaan yang adil beradab. Apa lambangnya? Santai. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa kita harus adil? Kenapa kita harus beradab? Itulah makna dari gotong royong yang tertera di dalam Pancasila. Sedangkan sila yang ketiga adalah persatuan. Halo, Andre, sila yang keempat, apa bunyinya Andre? Ayo kita. Iya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kesetaraan perwakilan. Apa lambangnya? Kerakyatan. Apa itu makna kerakyatan? Maka di lingkungan masyarakat juga kita sangat-sangat diperlukan hidup gotong royong. Yang dipimpin, yang jelas di dalam gotong royong tetap ada organisasinya, tetap ada ketua kelompoknya. Maksudnya yang membawa kerja itu ada. Nah, ayo kita gotong royong. Siapa yang bawa kerja? Si itu Pak. Di dalam masyarakat. Sila kelima, apa bunyinya? Keadilan. Itulah yang Bapak sampaikan tadi. Yang sulit menjadi mudah, yang berat menjadi ringan. Biar ada keadilan. Keadilan seluruh rakyat Indonesia. Coba Bapak tanya,
Pernahkah kamu melakukan tindakan adil di rumah tangga kamu sendiri? Berikan contohnya, ayo. Apa salah satu contoh? Ayo. Contoh keadilan yang pernah kalian terapkan di dalam rumah tangga, dalam ruang lingkup keluarga. Ya, iya, berbagi makanan itu salah satu contoh keadilan di dalam keluarga. Nah, berbagi makanan. Apakah tega? Kamu makan kue ya, adik kamu gigit jari. Tega enggak kamu? Apakah kamu senang nengok adik kamu? Maka dengan ini kita menerapkan suatu keadilan di dalam rumah tangga. Kita bagi. Nah, kalau kamu mau makan deh, kamu beli sendiri. Nah, kalau adiknya tidak punya uang, gimana mau beli? Ya kan? Nah, maka tunjukkanlah, tanamkanlah nilai keadilan di dalam keluarga. Nah, di lingkungan sekolah, apa yang pernah kalian terapkan keadilan di sekolah? Ayo, contohnya. Berikan contoh di lingkungan sekolah. Apa keadilan yang pernah kalian lakukan? Ayo. Contoh keadilan di lingkungan sekolah yang pernah kalian terapkan, pernah kalian lakukan. Biar ada keadilan di antara teman-teman kamu dengan kamu. Apa yang pernah kalian lakukan? Banyak. Ya, salah satunya tiket. Nah, hari ini di jam jadwalnya tiket. Tetapi dari 5 orang temannya tiket dia sendiri. Ada enggak yang lainnya dengan dia? Itu contohnya. Seharusnya 5 teman dari Dijam harus saling membantu, menerapkan makna gotong royong tadi. Nah, itulah yang harus kita terapkan, yang harus kita pelajari, ya, supaya karena makna dari gotong royong tadi meringankan suatu pekerjaan, mempermudah suatu pekerjaan di masyarakat. Apa makna dari keadilan yang pernah kalian lihat? Dari segi positifnya, yang pernah kalian lihat bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tadi. Apa yang pernah kalian lihat, yang pernah kalian saksikan di lingkungan masyarakat? Ayo. Ayo, apa? Memperbaiki jalan yang rusak. Ya, memperbaiki jalan yang rusak tadi, itulah wujud dan bentuk keadilan. Nah, dengan makna gotong royong. Nah, itu perlu kita pahami. Nah, perlu kita pelajari biar kita tahu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang dituangkan ke dalam bentuk gotong royong. Nah, yang ada cakupan dengan gotong royong. Nah, kita tahu seperti contoh tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk atau dalam wujud gotong royong di lingkungan keluarga. Apa tadi Ayo? Berbagi makanan, ya kan? Nah, di lingkungan sekolah, bersihkan ruang kelas. Di lingkungan masyarakat,
memperbaiki ya. Sekarang paham dengan makna gotong royong? Itulah makna dari gotong royong yang tertanam di nilai-nilai Pancasila yang perlu kita pelajari dari sekarang sampai masa-masa depannya. Penerapan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tidak ada hentinya. Ya. Harus kita terapkan di dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Dengan kita menerapkan nilai-nilai tersebut, ya, wujud dari gotong royong, tujuan dari gotong royong tertanam di jiwa masing-masing. Nah, itu yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami, biar tidak ada yang bingung. Nah, terkadang kita bingung sendiri, apa sih tujuan gotong royong itu? Apa sih makna gotong royong? Yang kita pelajari adalah 3 aspek yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apa tujuannya? Apa manfaatnya? Dan apa resikonya ketika kita tidak menerapkan itu, menerapkan gotong royong? Maka dari itu, sebagai makhluk sosial, manusia itu selalu perlu kepada orang lain. Dengan keadilan tadi yang terkandung di dalam Pancasila, ada 5 sila. Nah, dari sila pertama sampai sila yang kelima ada kaitannya. Nah, yang pertama tadi apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lalu yang terakhir Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. dengan kita adanya agama, keadilan juga perlu kita terapkan. Salah satu contoh keadilan kita menghargai teman beribadah, menghargai orang yang lebih tua daripada kita, sopan terhadap diri. Bagaimana kita terhadap diri? Terkadang anak ya mudah-mudahan tidak terjadi dengan kalian sendiri. Lewat dulu susah dulu, malah lari. Kapan sih kita menerapkan keadilan, persatuan, dan lain sebagainya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kembali ke materi gotong royong, harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita harus tahu tadi lingkungan yang terkecil untuk menerapkan makna dan tujuan gotong royong tadi apa? Ayo, apa tadi? Lingkungan keluarga. Habis itu tadi apa? Ya, lingkungan sekolah. Yang lebih luas, lingkungan bisa dipahami? Iya. Masih semangat? Masih pagi, segar-segar ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini supaya kita bisa memahami, ya, bisa memahami dan mengerti. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan contoh dari makna gotong royong yang terjadi di sekolah selain dari yang Bapak jelaskan tadi? Siapa yang bisa memberikan contoh?
Apa makna gotong royong yang bisa kamu petik dari pembelajaran kita hari ini? Yang bisa kamu simak. Apa makna gotong royong yang pernah kalian lakukan dengan teman-teman di lingkungan sekolah? Mengetik sampah. Mengetikkan sampah. Iya, mengetik sampah atau membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, apa yang pernah kamu lakukan? Hah? Ya, tiket. Baik itu tiket kantor maupun tiket. Kalau di masyarakat, selain dari memperbaiki jalan yang rusak, apa yang pernah kalian lihat bentuk gotong royong di masyarakat? Memperbaiki rumah yang rusak. Ya, memperbaiki rumah. Itu salah satu bentuk gotong royong yang ada di masyarakat. Nah, memperbaiki rumah yang rusak, ya, membantu tetangga yang kena musibah. Nah, itu adalah bentuk dan wujud gotong royong. Nah, maka gotong royong ini adalah luas, ya, sangat luas maknanya jika kita pahami. Tujuan gotong royong itu banyak, ya. Manfaat gotong royong juga banyak, maka perlu kita pahami. Jika kita tidak mau hidup bergotong royong, apa akibat yang kita rasakan? Maka dari itu perlu kita pelajari, ya, perlu kita pahami. Nah, ya, jangan sampai kita tidak paham, tidak ngerti, tidak tahu. Maka di dalam hidup bermasyarakat, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, janganlah kamu berperilaku sombong. Berperilaku sombong menyimpang dari nilai-nilai yang tertera di dalam Pancasila atau yang tercantum di dalam Pancasila. Sila pertama mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sedangkan sila yang kelima keadilan. Nah, dengan kita menekuni dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, maka selayaknya juga kita menerapkan keadilan tanpa membedakan suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Karena kita sesama Indonesia harus menerapkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kita tidak membedakan satu dengan yang lain. Walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, ras, dan lain sebagainya. Dengan persatuan tadi, ya, harus kita tanamkan juga bagaimana cara bentuk persatuan, bagaimana bentuk keadilan, bagaimana bentuk ketuhanan. Nah, karena setiap agama mengajarkan atau memberikan yang terbaik. Nah, memberikan yang terbaik. Nah, agama memberikan kita supaya kita berbuat yang baik satu dengan yang lain. Ya, mengajarkan, memberikan suatu perintah yang baik supaya kita bisa berperilaku baik, bersikap baik, ya, tidak membedakan satu dengan lain. Dengan adanya seperti itu, kita akan menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Tolong ya, diperhatikan benar-benar, dipelajari benar-benar apa sih makna gotong royong tersebut. Ya. Dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yaitu ada 5 sila dengan lambang bintang. Apa lagi? Rantai. Apa lagi?
arti, ya, mempunyai makna. Maka dari itu perlu kita tanamkan, perlu kita pelajari dengan makna gotong royong tersebut. Bisa dipahami? Masih semangat? Waduh. Sekarang Bapak tanya, apa yang dapat kamu kutip dari pembelajaran ini? Yang bisa kamu ambil dari 3 komponen ini, dari makna gotong royong yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apa yang bisa kamu ambil? Yang bisa kamu bawa pulang? Ayo. Siapa yang bisa? Salah satu contohnya, ya, bisa memberikan salah satu contohnya. Ayo, apa, Pak Kiro? Lingkungan sekolah menjadi bersih, ya, bagus. Makna-makna dari gotong royong itu akan memberikan kita suatu pencerahan pola pikir supaya kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita pribadi dan masyarakat. Yang tadinya kita belum bisa memahami, belum bisa mengerti apa makna dan tujuan dari gotong royong yang terkandung di dalam 3 aspek, yaitu lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah tadi. Nah, inti dan makna tujuan gotong royong tadi apa? Apa? Bentar. Makna dari gotong royong tadi apa? Ayo. Pekerjaan menjadi mudah, meringankan suatu pekerjaan. Nah, itulah salah satu contoh dari makna gotong royong. Nah, ya, makna dari gotong royong. Paham? Paham. Bisa dimengerti? Bisa. Jadi sekali lagi, ya, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, ya, tugasnya dikumpulkan, ya, dikumpulkan tugasnya, ya, kumpulkan ini. Ya. Nah, sebelum kita akhiri dari kegiatan pembelajaran ini, silakan seorang pimpin doanya dulu. Doa dulu. Sebelum masuk pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai berdiri. Jadi materi pembelajaran kita hari ini akan kita tutup, ya. Bapak harapkan makna dari gotong royong dan tujuan dari gotong royong itu bisa kalian pelajari di rumah, ya, supaya menjadi bekal pembelajaran kita di hari-hari depannya, ya. Semoga pembelajaran yang kita pelajari hari ini bisa bermakna dan bermanfaat bagi kalian semua, ya. Terima kasih semuanya. Selamat siang dan sampai jumpa kembali.